Salve. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas potongan video dari Dr. Deki Ngadas yang membahas soal dogma Maria Immaculata. Masih dalam perseteruannya dengan Romo Patris Allegro. Kita tidak akan membahas keseluruhan video, tapi hanya bagian akhirnya yang sangat penting. Berikut cuplikannya. Saudara, di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 9, waktu Paulus bicara tentang anatema bagi mereka yang mengajarkan Injil yang lain. Jemaat di Galatia itu tidak ada masalah tentang Tritunggal. Jemaat di Galatia juga tidak ada masalah tentang Kristologi. Jemaat di Galatia juga tidak ada masalah tentang pneumatologi. Mereka mendengar kemarahan dan deklarasi anatema dari Paulus karena mereka menambahkan sesuatu kepada the gospel. Menurut kaum Judaizer yang dianatema oleh Paulus, Injil yang menyelamatkan itu tidak hanya cukup kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dibenarkan itu tidak hanya cukup punya iman. Kamu harus perlu tambah dengan sunat, tambah dengan sabat, tambah dengan hukum tentang kosher food, makanan-makanan yang halal haram itu. Artinya mereka menambahkan something else kepada the simplicity of the gospel, kesederhanaan Injil. Menurut Injil, mengaku percaya Yesus Tuhan, kamu diselamatkan. Percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, yang berarti kamu percaya dia mati melalui penyaliban dan bangkit dari kematian, naik ke surga. Kamu diselamatkan. Menurut Injil Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu mengaku dosa-dosamu dan percaya dengan sungguh-sungguh Yesus satu-satunya Tuhan, dan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kecuali Tuhan Yesus, kamu diselamatkan. Tapi menurut Injil Rome's Gospel, bilang itu tidak cukup. Kita perlu tambah dengan indulgensia, kita perlu tambah dengan purgatori, perlu tambah dengan Marian Dogmas, tambah dengan perpetual virginity, tambah dengan Maria Assumpta, tambah dengan Maria Immaculata, dan the infallibility of the Pope, dan keutamaan Paus. Perlu tambah dengan itu semua. Kalau tidak, kamu tidak akan diselamatkan. Kamu dikutuk masuk neraka. In fact, dogma-dogma di dalam gereja Katolik Roma itu belum selesai. Saudara tahu kenapa? Karena Paus itu punya hak wewenang untuk declare doktrin. Sekarang ini mereka lagi ada gerakan yang sangat besar untuk declare dogma Maria yang kelima. Bahwa Maria itu co-redemptrix, co-mediatrix, co-redemptrix dan co-mediatrix. Jadi penebus bersama dan perantara bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu dogma Maria yang kelima. Belum dideklarasikan, tapi mereka sedang ada gerakan ke arah itu. Dogma mereka itu belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena setiap paus yang naik, kalau dia duduk-duduk tidak ada kerja, dia pengen declare doktrin, mendadak dia bisa declare doktrin. Jadi ini agama yang belum selesai dogmanya. Karena masih akan ada dogma lanjutan. Dan begitu paus berikutnya bikin dogma lanjutan, dia akan ngutuk-ngutuk lagi. Saudara, Injil Rome's Gospel adalah another gospel. Injil yang lain. Dan Injil yang lain adalah Injil yang terkutuk, anatema. Injil yang tidak menyelamatkan, Injil yang membinasakan. Jauhi diri saudara dari Injil lain, dan another gospel dari gereja Katolik Roma. Saudara akan dibinasakan di dalam api neraka yang kekal, ya. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati, menjaga, dan melindungi saudara-saudara sekalian. Salam. Potongan video tadi adalah lelucon satir tentang seorang bidat yang nekat dan tanpa rasa malu menganatema gereja Kristus. Memang ini di luar akal sehat dan kewarasan, tapi cukup menghibur. Dr. Deki Ngadas menggunakan surat Rasul Paulus Galatia bab 1 ayat 8 hingga 9 sebagai dasar untuk mengutuk gereja Katolik dengan tuduhan telah mengajarkan Injil yang berbeda. Ayat ini memang sering ditafsirkan secara subjektif dan relatif untuk menyerang orang-orang Kristen lain di luar kelompok mereka sendiri. Sayang sekali Dr. Deki Ngadas dengan gelar akademis yang mentereng ternyata terperosok ke dalam cara berpikir subjektif yang picik dan memalukan ini. Mari kita pahami apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang Injil yang berbeda itu secara objektif.
Rasul Paulus tentu tidak berbicara tentang keempat kitab-kitab Injil karena pada saat itu belum seluruhnya ditulis. Injil yang dimaksud oleh Rasul Paulus tidak lain adalah keseluruhan sabda Tuhan yang telah diajarkan kepada para rasul. Tuhan kita dalam doanya kepada Bapa mengatakan, "Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya." Yohanes bab 17 ayat 8. Artinya Tuhan sudah mengajarkan seluruh kebenaran kepada para rasul. Seluruh ajaran kebenaran yang telah diterima para rasul itu adalah deposit iman yang bersifat tetap dan tidak berubah sepanjang zaman. Deposit iman atau keseluruhan ajaran iman para rasul inilah yang dimaksudkan sebagai Injil oleh Rasul Paulus dalam Galatia bab 1 ayat 8 hingga 9. Dengan demikian, Injil yang berbeda dalam ayat tersebut adalah semua ajaran Kristen yang menyimpang dari deposit iman, entah itu dengan cara menambah atau menguranginya. Mereka yang mengajarkannya ada di bawah kutukan Rasul Paulus. Galatia bab 1 ayat 8 hingga 9. Layak dihukum mati dengan menggantungkan batu kilangan di leher dan ditenggelamkan ke laut. Matius bab 18 ayat 6. Dan juga tidak layak diberi salam atau diterima dalam komunitas. 2 Yohanes bab 1 ayat 10 hingga 11. Tapi apakah deposit iman ini dapat tetap terjaga utuh di tengah begitu banyaknya gereja Kristen yang berbeda-beda ajaran? Pasti deposit iman ini tetap terjaga utuh sampai akhir zaman, sebab Tuhan sendiri yang mengatakannya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius bab 24 ayat 35. Agar deposit iman atau keseluruhan sabda Tuhan itu tetap terjaga utuh sampai akhir zaman, maka Tuhan mendirikan satu gerejanya yang tidak akan terkalahkan oleh alam maut atau jatuh ke dalam kesesatan. Matius bab 16 ayat 18. Itulah gereja Katolik yang dipimpin oleh Rasul Petrus dan para penerusnya. Bagaimana gereja Katolik dapat menjaga seluruh deposit iman? Gereja Katolik mampu menjaga keutuhan deposit iman karena Tuhan menyertai gereja dengan Roh Kudus yang akan memimpin gereja ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes bab 16 ayat 13. Karena bimbingan Roh Kudus inilah, maka deposit iman di dalam gereja Katolik pasti tetap utuh terjaga sampai akhir zaman. Tentang bimbingan Roh Kudus ini, Konsili Vatikan I menyatakan demikian. Sebab Roh Kudus dijanjikan kepada para penerus Petrus, bukan supaya mereka melalui wahyunya dapat memperkenalkan doktrin baru, melainkan supaya melalui bantuannya mereka dapat dengan tekun menjaga dan dengan setia menguraikan wahyu atau deposit iman yang disampaikan oleh para rasul. Pastor Aeternus, Konsili Vatikan I. Dengan demikian, semua dogma yang muncul dalam sejarah gereja Katolik bukanlah penambahan terhadap deposit iman, tapi penjelasan atau penegasan dari apa yang sudah tersimpan di dalam deposit iman. Contohnya, dogma Trinitas yang ditetapkan pada Konsili Nisea tahun 325 bukanlah penambahan ajaran kebenaran baru, tapi penjelasan dari apa yang sudah ada dalam deposit iman. Begitu juga dengan semua dogma-dogma gereja lainnya. Perlu dicatat baik-baik bahwa bimbingan Roh Kudus hanya diberikan secara eksklusif kepada gereja Katolik, bukan kepada gereja-gereja lain. Mengapa demikian? Sebab jika Roh Kudus membimbing semua gereja, dan faktanya gereja-gereja tersebut mengajarkan ajaran yang berbeda-beda, maka itu berarti Roh Kudus telah mengajarkan kebenaran yang berbeda-beda, saling bertentangan dan membuat perpecahan. Hal itu tentu saja mustahil. Roh Kudus memang berkarya juga di luar gereja Katolik, tapi bukan untuk membimbing mereka dalam kebenaran,
Roh Kudus berkarya di gereja-gereja non-Katolik dengan tujuan untuk membimbing mereka agar kembali bersatu di dalam gereja Katolik. Yohanes bab 10 ayat 16. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hanya di dalam gereja Katolik saja deposit iman tetap terjaga utuh dan diajarkan kepada manusia sepanjang zaman berkat bimbingan dan penyertaan Roh Kudus. Sementara itu di gereja-gereja lain, baik itu Ortodoks maupun Protestan, deposit iman sudah tidak utuh lagi karena tidak ada penyertaan Roh Kudus pada mereka. Itu sebabnya dogma extra ecclesia nulla salus atau di luar gereja tidak ada keselamatan menjadi sangat benar. Di Ortodoks mereka menyangkal filioque dan beberapa dogma gereja Katolik. Sementara di Protestan keadaannya lebih parah lagi. Akibat prinsip sesat sola scriptura, mereka telah menyangkal seluruh ajaran lisan dari para rasul yang tidak tertulis di dalam kitab suci. Jadi, baik Ortodoks maupun Protestan, keduanya telah mengajarkan Injil yang berbeda dan ada di bawah kutukan Rasul Paulus. Dengan demikian justru Dr. Deki Ngadas yang sebenarnya telah dianatema oleh Rasul Paulus dan ajarannya yang menyesatkan harus dijauhi. Semakin pintar bidat terkutuk itu mengolah kata-kata dalam pengajarannya, semakin berbahaya dan semakin menyesatkan. Lalu bagaimana dengan kritik-kritik Dr. Deki Ngadas dalam video yang diklaimnya telah membuktikan kekeliruan dogma gereja Katolik? Deposit iman, yaitu seluruh ajaran iman para rasul, harus tetap terjaga sampai akhir zaman. Matius bab 24 ayat 35. Itu sabda Tuhan yang infalibel dan tidak dapat diganggu-gugat. Dengan demikian, jika dogma gereja Katolik disebutnya mengandung kekeliruan, maka dia harus menunjukkan di manakah deposit iman itu tetap terjaga utuh di luar gereja Katolik. Jika tidak mampu menunjukkan, maka penyangkalannya terhadap dogma gereja Katolik sama artinya dengan menyangkal janji Kristus terhadap gereja yang didirikannya. Dan karena janji Kristus tidak mungkin gagal, maka tuduhannya terhadap dogma gereja Katolik tidak mungkin benar. Sesederhana itu. Jadi apakah Dr. Deki Ngadas mampu menunjukkan di mana deposit iman tetap terjaga utuh di luar gereja Katolik? Mari kita tunggu sama-sama. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Christore.